Bagaimana urutan klasemen kasus korupsi Indonesia dalam Liga Korupsi Indonesia? Berikut daftar peringkatnya. Peringkat 10, ada korupsi BTS Kominfo. Proyek pembangunan BTS 4G oleh Kominfo tahun 2020 hingga 2022 mengalami markup harga dan pengadaan tidak sesuai. Mantan Menkominfo, Johnny G. Plate, ditetapkan sebagai tersangka. Total kerugian negara mencapai 8 triliun. Di peringkat 9, ada korupsi Garuda Indonesia. Tahun 2011, korupsi terjadi dalam pengadaan pesawat. Praktik markup harga serta pengadaan yang tidak sesuai menyebabkan negara rugi 9,37 triliun. Mantan Dirut Garuda, Emir Syahsatar, menjadi terdakwa. Di peringkat 8, ada korupsi sawit CPO. Tahun 2021 hingga 2022, terjadi korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya secara ilegal. Negara rugi sebesar 12 triliun rupiah. Di peringkat 7, ada korupsi PT Jiwasraya. Jiwasraya gagal membayar polis nasabah, mengakibatkan negara rugi 16,8 triliun. Pelanggaran terjadi dalam perencanaan serta pengelolaan investasi saham dan reksadana. Di peringkat 6, ada korupsi PT Asabri. Asabri terlibat dalam manipulasi transaksi saham dan reksadana bersama pihak swasta, yang menyebabkan negara rugi 22,7 triliun. Kita masuk pada 5 besar GAS. Bertengger di peringkat 5, ada korupsi PT TPPI. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan konsendat ilegal di kilang minyak Tuba, Jawa Timur pada 2009 hingga 2011. Negara rugi hingga 37,8 triliun. Pihak terlibat telah dihukum, namun mantan presidir PT TPPI masih berstatus buron. Bercokol di peringkat 4, ada korupsi Duta Palma. Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, dibantu pejabat setempat, melakukan penyerobotan 37 hektar lahan di Riau yang menyebabkan negara rugi 78 triliun. Di peringkat 3, ada kasus lama, korupsi BLBI. Kasus ini terjadi saat krisis moneter tahun 97. Saat itu, BLBI mendapatkan dana 147,7 triliun guna menyelamatkan 48 bank. Namun, BLBI tidak mengembalikan dana tersebut ke negara, sehingga negara rugi 138,44 triliun. Satga BLBI telah melakukan penagihan, tetapi belum ada hasil yang jelas. Sebagai runner-up, ada korupsi PT Timah. Kasus viral yang melibatkan Harvey Muiz ini kerugiannya mencapai 300 triliun, karena termasuk dampak kerugian lingkungan. Dengan kerugian sebesar itu, kasus ini kokoh menempati posisi kedua. Dan, sang juara kita, ialah korupsi Pertamina. Kasus ini berhak menduduki posisi pertama dengan perkiraan kerugian 968,5 triliun. Awalnya Kejaksaan Agung menyebut kerugian hanya 193,7 triliun atau peringkat 2 klasemen. Namun, karena kasus ini berlangsung sejak 2018 hingga 2023, jumlah kerugian berpotensi meningkat, bahkan bisa mendekati 1 kuadriliun, sehingga langsung menyodok sebagai pemuncak klasemen. Hebat bukan?